Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi ini Tuhan kembali memampukan kita membuka mata dan melangkah hari ke hari yang baru. Di tengah suasana Natal, kita diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Pimpinlah kami memahami firman-Mu, agar kasih-Mu semakin nyata membentuk hidup kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk ayat perenungan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Kasih Tuhan bukan sekedar kata atau konsep yang indah untuk dibicarakan. Kasih Tuhan adalah tindakan yang nyata, dan tindakan terbesar itu terlihat pada Natal. Ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, Ia datang bukan karena kita sudah baik, bukan karena kita layak. Ia datang karena Ia mengasihi kita. Kasih Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi juga mengubah. Ketika kasih itu masuk ke dalam hati seseorang, hidupnya tidak lagi sama. Seseorang yang keras bisa menjadi lembut, seseorang yang penuh luka bisa dipulihkan, dan seseorang yang penuh takut bisa mendapatkan keberanian baru. Seseorang yang merasa tidak berharga bisa kembali berdiri dengan penuh keyakinan bahwa dirinya dikasihi Tuhan. Kasih Kristus mengubah hati dari dalam, tidak memaksa tetapi memulihkan, tidak mendesak tetapi mengundang, tidak menuntut tetapi memperbarui. Dalam suasana Natal ini, mungkin kita perlu berhenti sejenak untuk bertanya, apakah kita sungguh memberi ruang bagi kasih Kristus untuk bekerja dalam hati kita, atau kita masih membiarkan kekecewaan, kepahitan, dan ketakutan yang mendikte hidup kita. Kasih Tuhan selalu lebih besar dari kesalahan kita, lebih kuat dari luka kita, dan lebih lembut dari apapun yang kita bayangkan. Izinkanlah kasih itu mengubah hidup kita hari demi hari. Amin. Untuk perenungan pribadi kita pagi ini, hal apa dalam hidup saya yang perlu disentuh dan diubah oleh kasih Tuhan? Dan apakah saya sudah membiarkan Tuhan bekerja di area hati yang paling saya sembunyikan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Sentuh setiap bagian hati kami yang lemah, yang terluka, dan yang membutuhkan pemulihan. Biarlah kasih-Mu mengubah cara kami berpikir, bertindak, dan juga mengasihi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus tidak hanya menyelamatkan, kasih itu sanggup mengubah hidupmu sepenuhnya. Apapun kondisi hatimu hari ini, datanglah kepada Tuhan sebab Dia tidak pernah menolak siapapun yang mencarinya. Biarkan kasih-Nya melunakkan yang keras, menyembuhkan yang patah, dan meneguhkan langkahmu. Dan berjalanlah hari ini dengan keyakinan bahwa engkau dikasihi tanpa syarat. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus
wabarakatuh.